Assalamualaikum, wahai saudaraku. Jangan lupa selalu bersholawat di kolom komentar. Perjalanan agung Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu naik ke langit menembus 7 lapisan hingga ke Sidratul Muntaha, bertemu para nabi, malaikat, dan akhirnya menghadap langsung kepada Allah. Perjuangan iman, mukjizat kenabian, dan awal kebangkitan peradaban Islam melalui warisan agung, syarat 5 waktu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Malam itu dingin menyelimuti tanah Mekah. Angin gurun berhembus pelan, membawa debu-debu yang menari di bawah sinar bulan. Di sebuah rumah sederhana, seorang lelaki duduk termenung, matanya menatap langit yang luas tanpa bintang. Lelaki itu adalah Muhammad bin Abdullah, seorang rasul yang telah membawa cahaya ke dalam kegelapan, namun kini tengah diliputi kesedihan mendalam. Tahun itu disebut oleh para sejarawan sebagai A'amul Huzn, tahun kesedihan. Dalam rentang waktu yang begitu singkat, Nabi Muhammad kehilangan 2 sosok terpenting dalam hidupnya. Sang istri tercinta, Khadijah binti Khuwailid, dan pamannya, Abu Talib, pelindung yang setia dalam menghadapi kebencian Quraisy. Khadijah, wanita mulia yang selalu berdiri di sampingnya sejak awal wahyu turun, kini telah tiada. Ia yang memeluk Nabi saat beliau menggigil setelah pertemuan pertama dengan Jibril di Gua Hira. Ia yang mengorbankan harta, tenaga, dan cintanya demi dakwah Islam, kini telah kembali kepada Rabb-Nya. Abu Talib, meski tak pernah mengucap 2 kalimat syahadat secara terang-terangan, adalah tameng Nabi dari kekejaman dan ancaman Quraisy. Kini, dengan kepergiannya, Nabi tak lagi memiliki pelindung dari kekuatan politik Bani Hashim. Dalam kesendiriannya, Nabi mengangkat kedua tangan ke langit. Air mata mengalir di pipinya. Ia bukan menangisi dirinya sendiri, tetapi umatnya. Ia memohon kekuatan, petunjuk, dan, di atas segalanya, kehadiran ilahi di tengah derita. Perjalanan ke Taif, luka yang dalam. Dalam upaya mencari dukungan di luar Mekah, Rasulullah menuju Taif, sebuah kota subur di dataran tinggi. Ia berharap penduduk Taif, khususnya Bani Sakif, akan menerima Islam dan memberinya perlindungan. Namun, harapan itu sirna seketika. Mereka tidak hanya menolak dakwah Nabi, tetapi juga mempermalukannya. Anak-anak dan budak-budak dilempar ke jalan untuk melempari Nabi dengan batu. Kaki beliau berdarah, sandal beliau penuh dengan luka dan debu. Di bawah sebatang pohon, di kebun milik Utbah dan Syaibah, Nabi bersujud dalam doa yang mengguncang langit. Ya Allah, kepada MU aku mengadu lemahnya kekuatanku, kurangnya daya upayaku, dan hinanya aku di hadapan manusia. Wahai Zat yang Maha Penyayang, Engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas. Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Doa itu bukan keluhan, melainkan ketulusan seorang hamba yang menyerahkan segalanya kepada Rabb-Nya. Tanda-tanda langit, Mekah dalam tidur. Beberapa malam setelah peristiwa Taif, langit Mekah tampak berbeda. Udara terasa lebih tenang, bintang-bintang bersinar lebih terang. Di malam yang agung itu, Rasulullah tengah berada di sekitar Ka'bah, berbaring atau mungkin sedang dalam kondisi setengah sadar antara tidur dan terjaga. Tiba-tiba, datanglah Jibril, didampingi makhluk putih bercahaya. Burak, binatang lebih kecil dari bagal namun lebih besar dari keledai, kecepatannya seperti kilat, satu langkahnya sejauh mata memandang. Wahai Muhammad, bangkitlah. Ini adalah malam yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, ujar Jibril dengan suara lembut namun kokoh. Nabi bangkit. Jibril membuka dada beliau, mencuci hati dengan air Zam-Zam dan mengisinya dengan iman dan hikmah. Kemudian, Nabi menaiki Burak. Makhluk itu bergerak resah, namun Jibril menenangkannya. Wahai Burak, tidakkah engkau malu? Demi Allah, belum pernah engkau ditunggangi seseorang yang lebih mulia dari Muhammad. Burak pun patuh. Maka dimulailah perjalanan malam itu. Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Isra, perjalanan lintas dimensi. Perjalanan itu bukan sekadar lintasan fisik, tapi juga ruhani. Nabi melewati berbagai tempat bersejarah. Madinah, Yatsrib, yang kelak akan menjadi tempat hijrah dan kemenangan Islam. Gunung Sinai, tempat Allah berbicara kepada Musa. Bethlehem,
tempat kelahiran Isa bin Maryam. Di tiap tempat itu, Nabi disuruh turun dan sholat 2 rakaat sebagai penghormatan terhadap sejarah dan nubuah sebelumnya. Dalam waktu yang begitu singkat, Nabi tiba di Masjidil Aqsa. Di sana, para nabi terdahulu telah berkumpul, Adam, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, dan banyak lagi. Sebuah pertemuan langit dan bumi. Para utusan Allah dari berbagai zaman berkumpul untuk menyambut sang penutup para nabi. Nabi Muhammad maju ke depan dan menjadi imam mereka dalam sholat 2 rakaat. Ini adalah pengakuan langit atas kepemimpinan beliau, sebuah penegasan bahwa Islam adalah penyempurna risalah langit. Antara Aqsa dan langit. Setelah selesai sholat, Jibril memberi isyarat kepada Nabi bahwa perjalanan belum berakhir. Di sana ada tangga cahaya, atau mungkin sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh roh dan jiwa, bukan oleh materi. Sekarang, wahai Muhammad, saatnya engkau naik menuju langit, kata Jibril. Inilah permulaan Mi'raj, perjalanan menembus langit demi langit, menuju hadirat Allah. Di langit Mekah yang masih pekat, di dunia yang tak tahu apa yang sedang terjadi, sebuah peristiwa agung tengah berlangsung. Rasul terakhir sedang menembus batas duniawi, menginjakkan kaki ke wilayah yang belum pernah dijelajahi manusia. Dan di bumi, malam masih tenang, namun langit telah retak oleh cahaya ilahi. Setelah Rasulullah memimpin solat di Masjidil Aqsa bersama para nabi, Jibril memberi isyarat untuk melanjutkan perjalanan. Sebuah tangga nurani, yang tidak kasat mata bagi manusia biasa, terbentang dari Baitul Maqdis menuju langit. Cahaya suci menyelimutinya, dan malaikat-malaikat bersiap menyambut tamu agung dari bumi. Nabi Muhammad naik bersama Jibril, perlahan menembus batas antara bumi dan langit. Setiap lapisan langit memiliki penjaga, dan hanya dengan izin Allah seseorang bisa menembusnya. Ketika mereka sampai di gerbang langit pertama, Jibril memohon izin. Penjaga langit, siapa ini? Jibril, ini aku, Jibril. Penjaga, siapa yang bersamamu? Jibril, Muhammad. Penjaga, apakah dia telah diutus? Jibril, ya. Penjaga, selamat datang. Alangkah baiknya ia datang. Gerbang langit terbuka, dan cahaya mengalir seperti sungai yang melimpah. Langit pertama menyambut Nabi dengan keagungan yang tak terlukiskan. Pertemuan dengan Nabi Adam. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, bapa seluruh manusia. Wajah Adam bersinar, matanya lembut namun dalam, menyimpan ribuan kisah umat yang telah dan akan datang. Adam menyambut Rasulullah dengan hangat. Selamat datang, wahai anakku yang syali dan Nabi yang mulia. Lalu Adam menunjuk ke arah kanan dan kiri. Di kanan, tampak jiwa-jiwa para keturunan manusia yang kelak masuk surga. Di kiri, mereka yang akan ke neraka. Ketika Adam melihat ke kanan, ia tersenyum. Ketika ke kiri, ia menangis. Nabi melihat langsung kenyataan ruhani manusia, tanda awal dari misi agung yang beliau emban. Perjalanan ini bukan hanya kehormatan pribadi, tapi amanah untuk menyelamatkan umat. Langit kedua, Isa dan Yahya. Setelah perpisahan singkat dengan Adam, Jibril membawa Nabi ke langit kedua. Prosedur yang sama terjadi, permohonan izin, salam penjaga, dan pembukaan gerbang oleh malaikat penjaga. Di sana, Rasulullah bertemu 2 nabi muda yang dipenuhi cahaya keimanan, Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Mereka menyambut beliau dengan salam dan pelukan. Kata-kata mereka hampir serupa. Selamat datang, wahai saudara kami yang syali dan Nabi yang mulia. Isa menatap Nabi Muhammad dalam-dalam, seolah menyampaikan bahwa perjuangan umat ini akan panjang, penuh tantangan, tapi penuh berkah. Yahya, dengan kelembutannya, menunduk penuh hormat. Rasulullah merasa dikuatkan. Ia bukan sendiri. Para nabi sebelumnya juga melalui jalan penuh luka ini. Langit ketiga, wajah ketampanan dan kemuliaan. Di langit ketiga, gerbang dibuka setelah izin dimohon. Di sana, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi yang dikaruniai separuh ketampanan dunia. Wajahnya bagaikan bulan purnama, memantulkan ketenangan dan kemuliaan. Yusuf menyapa Nabi dengan senyuman hangat. Selamat datang, wahai saudara yang syali dan Nabi yang mulia. Rasulullah memahami bahwa Yusuf adalah simbol keteguhan dalam ujian dan godaan dunia.
Yusuf dihianati saudara-saudaranya, dipenjara karena fitnah, namun tetap teguh. Umat Muhammad pun kelak akan mengalami godaan yang sama, harta, kuasa, dan fitnah dunia. Langit keempat, Idris, sang pendaki langit. Perjalanan berlanjut ke langit keempat. Di sana, Rasulullah bertemu Nabi Idris, yang disebut dalam Quran, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam 57. Idris adalah simbol ilmu, kontemplasi, dan pengembaraan ruhani. Ia menyambut Rasulullah dengan tenang, seperti seorang guru bijak menyambut murid terpilih. Nabi merasakan kedalaman ilmu dan ketenangan dari sosok Idris. Sebuah pesan tak langsung bahwa umat ini harus menjunjung ilmu, hikmah, dan pemikiran jernih di atas hawa nafsu. Langit kelima, Harun, sang imam kaum Bani Israel. Di langit kelima, malaikat penjaga membuka gerbang atas izin Allah. Di sana, tampak sosok yang tenang namun kuat, Nabi Harun, saudara Musa, yang dikenal sebagai imam dan pemimpin spiritual Bani Israel. Harun menyambut Nabi Muhammad dengan hangat dan memberikan pesan lewat tatapan, bahwa menjadi pemimpin umat berarti membawa beban akidah, bukan sekadar kekuasaan. Rasulullah mengangguk dalam hati. Ia tahu, umat yang akan datang akan melihatnya bukan hanya sebagai nabi, tapi juga pemimpin, ayah, guru, bahkan hakim. Langit ke-6, Musa dan kesedihan mendalam. Langit ke-6 mempertemukan Rasulullah dengan Nabi Musa, seorang nabi agung yang telah menghadapi Fir'aun, memimpin Bani Israel, dan menerima wahyu Taurat di Gunung Sinai. Musa memeluk Nabi dan berkata, "Selamat datang, wahai saudara yang syali dan Nabi yang mulia." Namun, setelah pertemuan itu, Musa menangis. Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Musa?" Musa menjawab, "Aku menangis karena seorang nabi yang datang sesudahku, pengikutnya lebih banyak yang masuk surga daripada pengikutku." Tangisan itu bukan iri hati, tetapi bentuk kerinduan terhadap kemajuan umat. Musa, sang nabi pejuang, memahami beratnya beban kenabian. Dan ia tahu Nabi Muhammad akan menghadapi lebih banyak lagi. Langit ke-7, Ibrahim di Baitul Mamur. Langit terakhir. Di sini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim, sang bapak para nabi. Sosok yang membangun Ka'bah bersama Ismail, yang rela mengorbankan anaknya demi Allah, yang meninggalkan Hajar dan bayinya di lembah kering. Ibrahim duduk bersandar pada Baitul Mamur, rumah ibadah di langit yang setiap hari dikunjungi oleh 70.000 malaikat, dan tidak pernah kembali lagi. Ibrahim menyapa Nabi, "Selamat datang, wahai anak yang syali dan Nabi yang mulia." Ia berkata kepada Rasulullah, "Sampaikan salamku kepada umatmu, dan katakan bahwa surga itu tanahnya subur dan airnya segar. Tanamannya adalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar." Pesan itu sederhana namun dalam. Ibadah zikir adalah fondasi kebun surga. Umat ini harus menanam amal-amal itu. Sidratul Muntaha, batas segala batas. Setelah langit ke-7, Rasulullah dibawa ke tempat paling agung, Sidratul Muntaha, pohon besar dengan daun yang seluas telinga gajah dan buah seperti kendi. Cahaya, warna, dan wujudnya tak bisa dilukiskan manusia. Di sana, Nabi melihat lautan cahaya, mendengar suara pena yang menulis takdir, dan merasakan kehadiran ilahi yang luar biasa agung. Namun, Jibril berhenti. "Wahai Muhammad, disinilah batasku. Aku tidak bisa melewati tempat ini. Jika aku lanjut, aku akan terbakar oleh cahaya." Nabi pun melanjutkan sendiri, satu-satunya makhluk yang diizinkan melampaui Sidratul Muntaha. Di tempat yang tak bisa dijangkau akal atau mata, beliau menerima perintah langsung dari Allah. Nabi Muhammad telah melihat apa yang tidak dilihat mata, telah mendengar apa yang tak mampu didengar telinga, dan telah melewati batas yang tak bisa dijangkau makhluk. Namun, perintah agung belum selesai. Di hadapan Allah, beliau akan menerima hadiah istimewa, sebuah kewajiban yang akan menjadi mi'raj bagi setiap mukmin. Di balik langit ke-7, tak ada lagi batas-batas dimensi yang dikenali manusia. Disinilah Nabi Muhammad berdiri di hadapan Sidratul Muntaha, sebuah pohon agung, titik paling ujung dari segala ciptaan. Daunnya sebesar telinga gajah,
buahnya sebesar kendi, dan ia diselimuti cahaya-cahaya tak terbayangkan. Tak ada makhluk yang bisa melewati titik ini, kecuali satu, Muhammad. Jibril, sang malaikat agung, berhenti dan berkata, "Wahai Muhammad, ini batasku. Jika aku melangkah lebih jauh, niscaya aku akan terbakar oleh cahaya keagungan Allah." Rasulullah pun melanjutkan sendiri, menapaki wilayah ilahiyah yang suci, di mana logika tak lagi berlaku, di mana kehadiran Allah begitu nyata, namun tanpa bentuk, tanpa arah. Lautan Nur dan pena takdir. Di sana, Rasulullah menyaksikan lautan Nur, cahaya ilahi, yang tidak memantulkan apapun selain keagungan Tuhan. Di dekatnya terdengar suara pena yang sedang menuliskan takdir semua makhluk. Beliau juga diperlihatkan Allah Al-Mahfuz, papan terpelihara yang mencatat setiap kejadian, bahkan selai daun yang gugur di bumi, bahkan hembusan napas seorang hamba di malam hari. Malaikat-malaikat yang belum pernah turun ke bumi pun terlihat, bersujud tanpa henti, bertasbih tanpa putus. Ada malaikat yang seluruh tubuhnya terbuat dari cahaya. Ada yang sayapnya tak terhitung, ada pula yang hanya menangis karena takut kepada Allah. Pertemuan dengan Allah tanpa perantara. Dalam keagungan yang tak tergambarkan, Nabi Muhammad pun berbicara langsung dengan Allah. Bukan melalui malaikat, bukan lewat wahyu biasa, tapi dengan komunikasi ruhani langsung, yang hakikatnya hanya Allah dan Rasul-Nya yang memahami. Tidak disebutkan dalam hadis sahih bagaimana bentuk percakapan itu. Namun yang pasti, saat itulah Allah memberikan 3 hal agung kepada Nabi. Perintah solat. Awalnya, Allah memfardukan solat 50 kali dalam sehari semalam. Penutup surah Al-Baqarah, ayat 285-286. Ayat-ayat ini mengandung pengakuan iman, doa pengampunan, dan keindahan tauhid. Janji ampunan bagi umat Muhammad. Selama mereka tidak menyekutukan Allah, mereka akan selalu memiliki peluang untuk kembali ke rahmat-Nya. Perintah solat dan Musa. Setelah menerima perintah solat 50 waktu, Rasulullah turun kembali hingga bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Musa bertanya, "Apa yang diperintahkan Tuhanmu untuk umatmu?" Rasulullah menjawab, "Solat 50 kali dalam sehari semalam." Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Umatmu tidak akan mampu. Aku telah menguji Bani Israel dan tahu beratnya umat." Maka Rasulullah naik kembali, memohon keringanan. Allah menguranginya menjadi 45 kali. Musa kembali berkata, "Masih terlalu banyak." Proses ini berulang, hingga akhirnya jumlah solat menjadi 5 waktu saja. Namun Allah tetap berfirman, "Ia 5 waktu, namun pahalanya seperti 50. Keputusan ini tidak bisa diubah lagi." Rasulullah pun bersyukur, dan Musa tersenyum puas. "Aku tahu bahwa umatmu tidak akan sanggup lebih dari ini." Taman-taman surga dan pemandangan neraka. Dalam perjalanan turun, Nabi diperlihatkan surga, sungai-sungai yang mengalir jernih, istana-istana emas dan perak bagi orang-orang yang ikhlas, para bidadari dengan cahaya di wajah mereka, umat beliau yang duduk di atas mimbar cahaya, wajah mereka berseri. Neraka, orang-orang yang memakan daging sesama manusia, ghibah. Kaum yang bibirnya dicabik karena menyebarkan kebohongan. Wanita-wanita yang menyiksa diri karena kecantikan dunia. Orang yang mengabaikan solat, tubuh mereka dilipat dan dihukum berat. Pemandangan ini mengguncang hati Rasulullah. Beliau menangis. Beliau tahu umatnya banyak yang lemah. Beliau tahu bahwa tidak semua bisa selamat kecuali dengan rahmat Allah. Perjalanan kembali, waktu tetap hening. Setelah seluruh peristiwa itu, Rasulullah kembali ke Masjidil Aqsa, menaiki kembali burak, dan meluncur ke Mekah. Ketika beliau sampai kembali ke rumah, malam masih gelap. Waktu belum bergerak. Seakan-akan semuanya terjadi dalam sekejap. Keesokan paginya, Rasulullah menceritakan peristiwa besar itu kepada orang-orang. Penolakan dan cemoohan Quraisy. Penduduk Mekah mendengar cerita Nabi dan mulai tertawa, mencemooh, dan mengejek. "Muhammad, kau katakan semalam pergi ke Palestina dan naik ke langit? Itu perjalanan berbulan-bulan." Orang-orang kafir menganggap Nabi gila, bahkan sebagian yang beriman pun merasa goyah. Namun, ketika mereka meminta bukti,
Rasulullah menyebut ciri-ciri Masjidil Aqsa secara detail, padahal beliau belum pernah ke sana secara fisik sebelumnya. Tak hanya itu, beliau juga berkata, "Dalam perjalanan, aku melihat kafilah dagang Quraisy. Mereka akan tiba besok pagi. Salah satu unta mereka jatuh dan kehilangan air, tapi ditemukan kembali. Dan benar, keesokan harinya, kafilah itu datang dan semua kejadian yang diceritakan Rasulullah benar adanya. Abu Bakar, gelar As-Siddiq. Ketika Quraisy datang kepada Abu Bakar, mereka berharap ia akan meninggalkan Nabi. Namun, Abu Bakar menjawab, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku membenarkannya. Aku membenarkan sesuatu yang lebih dari ini, wahyu dari langit. Mengapa aku tidak membenarkan ini?" Sejak saat itu, ia mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan sepenuh hati. Isra dan Mi'raj bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan ruhani paling agung dalam sejarah manusia. Ia menjadi tonggak utama dalam akidah, menegaskan bahwa solat adalah Mi'raj ruhani bagi setiap mukmin. Perjalanan telah usai, tapi dampaknya akan hidup dalam hati setiap muslim hingga akhir zaman. Fajar mulai menyibak tirai malam di kota Mekah. Namun pagi itu tidak seperti pagi biasa. Di pelataran Ka'bah, kerumunan orang berkumpul. Wajah-wajah mereka menggambarkan keterkejutan, sebagian dengan tawa mengejek, sebagian dengan kening berkerut penuh kebingungan. Rasulullah telah menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu naik menembus langit hingga ke Sidratul Muntaha. Semuanya dalam satu malam. Sebagian orang yang baru memeluk Islam mulai bimbang. Mereka bertanya pada diri sendiri, apakah ini nyata, ataukah Muhammad mulai mengigau? Namun, bagi yang hatinya kokoh dalam iman, peristiwa ini bukan pelemah, melainkan penguat. Inilah saatnya keimanan diuji. Guncangan di kalangan Muslim. Beberapa orang datang kepada Abu Bakar untuk menghasut. "Wahai Abu Bakar, apakah engkau sudah dengar? Sahabatmu mengaku pergi ke langit tadi malam." Abu Bakar bertanya tenang, "Apakah Muhammad yang mengatakan itu?" Mereka menjawab, "Ya." Abu Bakar pun berkata, tanpa ragu, "Kalau dia yang mengatakan, maka sungguh aku membenarkannya. Bahkan lebih dari itu, aku percaya bahwa wahyu datang padanya dari langit setiap waktu." Ucapan ini menggetarkan jantung kaum mukmin. Ia bukan hanya membenarkan sebuah kisah, tetapi membangun pondasi iman, bahwa dalam Islam, ada bagian yang tidak bisa dijangkau oleh akal semata, namun mesti diterima dengan percaya total kepada Allah dan Rasul-Nya. Musyrikin Quraisy, ejekan dan tantangan. Kaum Quraisy menggunakan cerita ini sebagai senjata propaganda. Mereka berkeliling kota. "Dengar, Muhammad mengaku pergi ke Palestina dalam semalam. Itu perjalanan sebulan penuh dengan unta." Di antara mereka, Nadar bin Harits dan Abu Jahal tertawa terbahak-bahak, menganggap ini peluang untuk menjatuhkan Rasulullah di hadapan publik. Mereka menantang, "Kalau benar dia pergi ke Baitul Maqdis, maka sebutkan pada kami ciri-cirinya." Rasulullah pun menggambarkan Masjidil Aqsa sedetail mungkin. Bahkan, dalam hadis disebutkan, Allah menghadirkan gambaran masjid itu di hadapan beliau saat ditanya. Setiap pilar, pintu, dan jendela yang beliau sebutkan cocok. Kaum Quraisy terdiam, meski masih membantah dengan alasan keangkuhan. Namun mereka belum menyerah. Uji bukti nyata, kafilah dagang. Para penentang berkata, "Kau bilang melewati kafilah kami? Ceritakan apa yang kau lihat." Rasulullah menjawab, "Aku melihat kafilah kalian di daerah Rauha. Seekor unta lari, air tumpah, dan mereka mencarinya. Kafilah itu akan tiba di Mekah sebelum matahari terbit." Mata mereka terbelalak, dan benar, keesokan harinya, kafilah itu datang. Mereka membenarkan semua kejadian yang Rasulullah katakan, termasuk kehilangan air dan unta yang tersesat. Meskipun demikian, banyak dari Quraisy tetap mengingkari. Mereka telah dikunci hatinya oleh kesombongan. Isra dan Mi'raj sebagai Mi'raj iman. Bagi kaum mukmin, Isra dan Mi'raj menjadi bukti kekuasaan Allah, sekaligus bentuk cintanya kepada Rasul dan umat ini. Allah tidak memerintahkan Nabi untuk membawa pulang artefak dari langit. Tidak ada foto, tidak ada saksi selain diri beliau. Tapi dari sanalah kekuatan iman ditanamkan. Allah ingin agar keimanan dibangun bukan dari bukti visual semata,
tetapi dari keyakinan ruhani. Makna solat sebagai mi'raj. Dari seluruh hadiah mi'raj, satu yang paling nyata dibawa pulang adalah solat. Solat 5 waktu bukan sekadar ritual, tapi mi'raj kecil bagi seorang muslim. Dalam solat, seorang hamba berdiri di hadapan Tuhan, berkomunikasi langsung, membebaskan diri dari dunia dan menapaki langit ruhani. Nabi bersabda, solat adalah mi'raj bagi seorang mukmin. Setiap sujud menjadi penebus dosa. Setiap rakaat menjadi jembatan menuju cahaya. Ujian yang menyaring jiwa. Setelah peristiwa itu, umat Islam mulai terpilah. Yang benar-benar beriman bertambah kuat, sedangkan yang lemah perlahan meninggalkan Islam. Isra dan Mi'raj menjadi fitnah, ujian, seperti perang Badar bagi pedang, seperti api bagi emas. Sebagian yang tadinya bersyahadat, kini mundur. Namun bagi yang bertahan, mereka menjadi generasi sahabat sejati yang kelak menaklukkan dunia. Perjalanan ruhani, mengulang Mi'raj dalam hidup. Kisah Isra dan Mi'raj bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diteladani. Umat ini harus belajar dari Isra bahwa manusia bisa mengalami keajaiban jika berada dalam bimbingan Allah. Dari Mi'raj, bahwa ruh manusia bisa naik menembus batas duniawi, asalkan disucikan dengan iman dan amal. Umat Muhammad tidak akan sampai ke Sidratul Muntaha dengan tubuh, tapi bisa mencapainya dengan ruh, dengan solat, dengan cinta kepada Allah. Refleksi diri dan kesimpulan. Saat malam-malam yang hening tiba, ketika seorang mukmin berdiri dalam tahajud, mengangkat tangan dan berkata, Ihdina Shiraatal Mustaqim. Itulah saat Mi'raj itu terjadi. Tidak ke langit fisik, tapi ke langit hati. Tidak naik bersama burak, tapi bersama air mata. Isra dan Mi'raj adalah kisah transformasi, dari manusia biasa menjadi cahaya yang menembus langit. Langit telah disingkap, dan hati telah diuji. Kini Rasulullah harus kembali menghadapi dunia dengan kebenaran di dada dan solat di tangan umatnya. Namun belum semua selesai. Dalam episode berikutnya, kisah ini akan ditutup dengan warisan besar, bagaimana Isra dan Mi'raj mengubah peradaban Islam selamanya. Isra dan Mi'raj telah usai, namun gaungnya terus bergetar di ruang waktu. Perjalanan malam itu bukan hanya milik Rasulullah. Ia adalah warisan umat Islam hingga akhir zaman. Apa yang beliau alami bukan sekadar mukjizat pribadi, tapi pintu pembuka bagi peradaban ruhani. Sebuah lonceng telah dibunyikan di langit, dan gema itu mengguncang bumi. Dunia tidak akan pernah sama. Kembali ke Mekah, sunyi yang mencekam. Setelah malam penuh cahaya itu, Rasulullah kembali menjalani hari-harinya di Mekah. Tapi semuanya telah berubah, bukan dunia di sekelilingnya, melainkan dirinya sendiri. Kini, ia memikul beban wahyu yang semakin berat. Solat 5 waktu telah difardhukan. Ia harus mengajarkan umat tentang ibadah yang merupakan tangga menuju langit. Namun kaum Quraisy makin keras. Mereka tak lagi hanya mencemooh, mereka mulai menganiaya. Isra dan Mi'raj menjadi titik tolak konflik ideologis antara kebenaran dan kebatilan. Penolakan yang membakar. Para tokoh Quraisy mulai melihat bahwa ajaran Muhammad bukan lagi sekadar kritik sosial. Kini, ia mengklaim bertemu langsung dengan Tuhan. Ini lebih dari sekadar ancaman. Ini revolusi keyakinan. Ia berkata Tuhan memanggilnya ke langit dan memberinya tugas untuk seluruh manusia. Kemarahan pun menggelegar. Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lainnya mulai menyusun strategi untuk menghentikan ajaran ini secara permanen. Hijrah, awal perjalanan umat. Beberapa waktu kemudian, setelah tekanan yang tak tertahankan, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Yatsrib, yang kelak akan dikenal sebagai Madinah. Hijrah itu bukan pelarian, tapi langkah strategis untuk membangun peradaban. Isra dan Mi'raj menjadi pemicu semangat mereka. Jika Rasulullah saja bisa naik ke langit dalam satu malam, maka hijrah kota seberang adalah bagian dari perjuangan iman. Di Madinah nanti, syariat solat akan ditanamkan, komunitas Islam dibentuk, dan peradaban cahaya mulai tumbuh. Solat, pilar peradaban baru. Dari semua yang dibawa Rasulullah dari langit, solat 5 waktu menjadi titik tumpu. Dalam solat, umat Islam diingatkan 5 kali sehari bahwa mereka bukan makhluk bumi semata. Mereka berdiri seperti Rasulullah, berdiri di hadapan Allah. Mereka sujud, mengulang gerakan yang disucikan di langit ketujuh.
Solat menjadi identitas, menjadi pembeda, menjadi tali penghubung antara dunia dan langit. Cahaya Isra di Madinah. Setelah Rasulullah tiba di Madinah, beliau mulai membangun masyarakat di atas fondasi Isra dan Mi'raj. Masjid Nabawi didirikan, pusat dari semua kegiatan ruhani dan sosial. Solat berjamaah ditegakkan sebagai simbol kesatuan umat. Pendidikan dan tauhid ditanamkan dalam hati anak-anak dan orang tua. Isra dan Mi'raj bukan hanya kisah pribadi Nabi, tapi kini menjadi kisah kolektif umat Islam. Generasi cahaya, para sahabat. Para sahabat tidak lagi melihat dunia dengan cara lama. Mereka tahu bahwa langit telah terbuka, bahwa Allah telah mengangkat manusia termulia dari Mekah dan menunjukkan kepadanya seluruh rahasia semesta. Para sahabat seperti Umar ibn Khattab yang kelak akan menaklukkan dua kekaisaran dunia, Ali ibn Abi Thalib yang akan menjadi cahaya ilmu bagi generasi berikutnya, Bilal ibn Rabah yang menyerukan adzan setiap hari, memanggil umat menuju mikraj ruhani. Mereka semua hidup dengan keyakinan bahwa solat bukan sekadar ibadah, tapi kunci menuju langit. Warisan yang terpelihara hingga kini. Hingga hari ini, lebih dari 14 abad kemudian, setiap kali seorang Muslim berdiri dalam solat, ia sedang mengulang mi'raj Nabi Muhammad. Setiap rakaat adalah tangga. Setiap sujud adalah pendekatan kepada Tuhan. Isra dan Mi'raj menjadi pengingat bahwa manusia bukan makhluk dunia semata. Ia diciptakan untuk menyembah, mengenal, dan kembali kepada penciptanya. Pelajaran terakhir dari langit. Isra dan Mi'raj mengajarkan bahwa keimanan bukan berdasarkan logika semata, tapi pada keyakinan dan keikhlasan. Bahwa perjalanan ruhani lebih penting daripada perjalanan fisik. Bahwa solat adalah pondasi segala kebangkitan, baik pribadi, sosial, maupun peradaban. Bahwa tidak ada batas bagi cinta Allah kepada Rasul-Nya dan umat ini. Rasulullah pernah berkata, "Aku diberi 3 hal, solat, penutup surah Al-Baqarah, dan ampunan bagi umatku yang tidak menyekutukan Allah. 3 hadiah dari langit, 3 cahaya untuk dunia." Dan sejak malam Isra dan Mi'raj itu, langit tak pernah lagi tertutup bagi hati yang bersujud. Akhir kata, cahaya itu kini di tangan kita. Kita bukan nabi, kita tidak naik ke Sidratul Muntaha, tapi kita bisa berjalan di jalan beliau. Dengan solat, dengan iman, dengan cinta kepada Allah, kita pun bisa naik, sedikit demi sedikit, menuju cahaya. Isra dan Mi'raj adalah kisah terbesar dalam sejarah spiritual manusia. Dan ia masih hidup di hati setiap Muslim yang bersujud dengan ikhlas.